Presiden Donald Trump merasa Amerika Needs the U.S. to President Donald Trump has announced a raft of President Trump saying that The most beautiful Keputusan ini menandai babak baru dalam perang dagang. Donald Trump's tariff Perdana roller Menteri coaster India ride Narendra today. Modi. Selamat malam waktu Amerika, Pak Kumara. Apakah Bapak mendengar suara saya? Ya, selamat pagi Bu Mutia Safitri. Oke. Dengar jelas. Sebelum mulai, saya ingin disclaimer dulu. Jadi bahan presentasi ini sebenarnya merupakan sudut pandang saya sebagai pribadi. Jadi tidak sepenuhnya merepresentasikan Kementerian Perdagangan atau perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat. Apabila ada kesalahan, merupakan kesalahan saya sebagai pribadi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan paparan terkait potensi pasar ekspor dan regulasi di Amerika Serikat. Ya, ini merupakan target capaian kerja Kementerian Perdagangan. Jadi ada namanya program peningkatan UMKM bisa ekspor, bisa. Jadi yang B yang pertama berani, yang I inovasi, S siap, A adaptasi bisa. Jadi dari kementerian kita membuat inovasi, kita ada namanya Indonesia Design Development Center IDDC di Grogol. Itu bisa membantu dari pelaku usaha kecil menengah menciptakan desain produk yang menarik dan bisa dijual ke luar negeri. Kemudian kita juga ingin mencetak eksportir UMKM baru. Kita juga rutin menyelenggarakan ekspor coaching program dari Pusat Pelatihan Ekspor, dari Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, dan dari kami perwakilan perdagangan. Kami juga memotivasi untuk peningkatan peran agregator karena memang terkadang pelaku usaha ekspor kecil ini mereka harus kumpulkan satu-satu oleh salah satu institusi seperti koperasi atau eksportir yang berpengalaman untuk dikumpulkan kemudian diekspor ke luar negeri. Kita juga melakukan perluasan pasar ekspor untuk promosi, kemudian penyelesaian perundingan, kemudian ada penyelesaian peraturan presiden terkait perundingan. Selain itu kita juga rutin melakukan fasilitasi, jadi sudah ada lebih dari 100 UMKM, kemudian ada klinik desain, ada pendampingan, jadi kita juga ada FTA Center dan Export Center di beberapa kota di Jakarta, Semarang, Medan, kemudian di Surabaya dan di Sulawesi. Ya, ini strategi secara umum peningkatan ekspor ada 8M. M yang pertama kita coba mengamankan pasar ekspor utama, termasuk Amerika merupakan pasar ekspor utama, dan juga kita mengembangkan pasar ekspor baru seperti di Middle East, di Afrika dan Amerika Latin. M yang kedua kita mencoba meningkatkan daya saing. Mohon maaf, terkadang ekspor kita masih berupa raw material, bahan mentah, jadi kita membuat supaya ada value added dan kita bisa lebih kompetitif. Kemudian yang ketiga kita menggiatkan marketing atau promosi ekspor secara online maupun offline. Nanti dari Alibaba juga akan bisa memaparkan bagaimana strategi marketing secara online. Kemudian juga memanfaatkan promosi melalui website, sosial media. Lanjutnya kita coba menyederhanakan prosedur. Jadi adanya tarif dari negara Amerika Serikat ini sebenarnya introspeksi kita untuk penyederhanaan prosedur. Kan terkadang barang ekspor juga materialnya juga impor, jadi ada semacam deregulasi di internal kita supaya lebih baik lagi. Kita coba ingin meningkatkan fasilitasi pelayanan ekspor, seperti perwakilan perdagangan juga rutin mengadakan seperti pitching, business matching atau introduction meeting yang rutin dilakukan secara online. Yang ketujuh kita juga meningkatkan pengamanan perdagangan. Jadi apabila ada indikasi negara lain seperti Tiongkok mengekspor dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga produksi, ada juga pengenaan pengamanan perdagangan dari kementerian. Kemudian kita juga mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan seperti ini. Tenggat waktunya kan 9 Juli yang paus untuk 32%, secara rutin dari pemerintah pusat mencoba negosiasi dengan Washington DC. Nah, ini komoditi utama ekspor Indonesia ke dunia ada 10, mulai dari produk tekstil, produk hasil hutan, kemudian elektronik, karet, sawit, otomotif, alas kaki, udang, dan kakao. Selain itu juga kita ada
makanan olahan, kemudian ada perhiasan, kerajinan, peralatan kantor, tanaman obat, dan lain sebagainya. Ibu bapak sekalian, untuk eksportir pemula kami menyarankan supaya sebelum terjadinya pengiriman barang atau menghitung agreement berapa nilai barang yang bisa dikirim, kita menyarankan supaya eksportir dan importir ini membuat sales contract. Apa itu sales contract? Yaitu dokumen surat resmi antara eksportir dan importir yang merupakan follow up dari purchase order dari importir yang isinya berupa syarat, mutu, jumlah, harga, cara pembayaran, cara pengiriman, serta sertifikasi. Jadi memang ini harus ada hitam di atas putih, tanda tangan dan cap perusahaan supaya resmi. Jadi mohon maaf, bukan hanya sekedar berdasarkan email atau WhatsApp atau percakapan lisan kemudian eksportir mengirimkan barang. Kalau bisa ada sales contract dengan bahkan dispute settlement agreement apabila nanti ada sengketa dagang atau trade dispute. Jadi memang flow-nya pertama dari eksportir memberikan promosi, kemudian dari importir misalnya dari Amerika memberikan inquiry, kemudian eksportir mengirimkan overset, importir mengirimkan order set, kemudian ada sales contract dan ada sales confirmation. Jadi itu tahap yang harusnya dilakukan secara baik dan benar supaya tidak ada trade dispute di kemudian hari. Kemudian ada beberapa istilah seperti commercial invoice, kemudian ada packing list, ada pemberitahuan ekspor barang, inspection certificate, kemudian kalau dikirimkan melalui udara menggunakan airware bill, dan juga perlu adanya surat keterangan asal. Nah, ini kita coba melihat bagaimana situasi Indonesia dan Amerika kita perbandingkan dari sisi infrastruktur berupa pelabuhan, laut, dan bandar udara. Di sebelah kiri kita lihat ada daftar 5 bandar udara terbesar di Amerika, mulai dari di Atlanta, Dallas, Denver, Los Angeles, dan Chicago. Jadi beberapa barang ekspor kita yang harganya premium dan secara pengiriman barang bisa menutup untuk dikirim melalui udara menggunakan destinasi bandar udara 5 terbesar ini. Jadi secara total Amerika memiliki sekitar 1.251 bandar udara. Jika dibandingkan dengan Indonesia memiliki 256 bandara. Kemudian di sebelah kanan ada daftar pelabuhan laut terbesar di Amerika. 5 terbesar ini ada Port of Los Angeles, kemudian ada Port of Long Beach, ini keduanya di California. Kemudian kalau kita bergeser di East Coast, di timur Amerika, ada Port of New York dan New Jersey, kemudian ada di Georgia, dan juga ada di Washington. Jadi kalau kita bandingkan jumlah pelabuhan besar di Amerika ada sekitar 360, dan di Indonesia ada 246 pelabuhan. Nah, ini kita coba perbandingkan data ekonomi makro antara Amerika dan Indonesia. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk 285 juta. Amerika nomor 3 dunia dengan 343 juta jiwa. Jadi kedua negara ini merupakan pasar yang sangat besar untuk ekspor impor. Dari sisi produk domestik bruto atau kekuatan ekonomi, Indonesia 1,5 triliun US dollar ekonominya, Amerika GDP totalnya 30,3 triliun US dollar. Dari sisi pendapatan per kapita per orang, Indonesia sekitar 5.200 US dollar, Amerika sudah mencapai 86.000, jadi sekitar 15 kali lipatnya dari sisi daya beli Amerika karena memang negara maju. Dari sisi inflasi, kedua negara stabil. Indonesia tahun 2024 inflasinya 1,6%, Amerika 2,9%. Dari jumlah provinsi, Indonesia sudah 38 provinsi karena di Papua ada pemekaran menjadi sekitar 5 provinsi. Di Amerika total ada 50 states. Jadi secara umum data ekonomi makro Indonesia dan Amerika relatif stabil dan terkendali. Dan juga dari sisi proyeksi peningkatan permintaan jumlah penduduk memang sama-sama sangat potensial untuk meningkatkan perdagangan. Dari sisi piramida penduduk kita lihat yang sebelah kiri ini
Indonesia ternyata memiliki populasi muda lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat. Jadi orang yang berusia 0 sampai 14 tahun di Indonesia ini populasinya lebih besar. Kalau di Amerika ini cenderung orang yang populasi dewasa dan senior citizen-nya lebih besar jumlahnya dibanding yang muda. Jadi orang dengan populasi 40, 50 sampai 60 ke atas ini bisa menjadi target pasar bagi eksportir atau pelaku usaha Indonesia yang ingin ekspansi ke Amerika. Nah, di bagian sebelah kanan maaf agak kecil, jadi sejak diumumkan ada tarif oleh pemerintah Trump ternyata ada prediksi pertumbuhan ekonomi yang mengecil. Amerika ini ada penurunan angka, maaf kalau terlalu kecil. Indonesia juga ada sedikit koreksi karena memang tarif dari pemerintahan Amerika ini bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan proyeksi dari World Economic Forum IMF terbaru. Nah, bagaimana dengan neraca perdagangan Indonesia dan Amerika? Jadi berdasarkan data BPS, ternyata ekspor Indonesia ini meningkat. Jadi Indonesia ini surplus sekitar 14,3 miliar. Cuma kalau kita lihat data di Trademap, kita memang surplus sekitar 18 miliar. Begitu juga dengan total perdagangan Indonesia dan Amerika, tahun 2024 ini naik 11%. Jadi memang sangat signifikan dan ini dikontribusi paling besar oleh sektor non-migas. Bahkan di bulan Januari, Februari, Maret, ini Amerika Serikat merupakan penyumbang kontribusi ekspor non-migas kedua terbesar setelah Tiongkok. Dan trennya dalam Januari, Februari, Maret 2025 ini justru meningkat dibanding Januari, Februari, Maret 2023. Namun memang prediksi di bulan April, karena awal April sudah ada pengenaan tarif sekitar 10%, terindikasi akan menurun. Nah, bagaimana dengan 20 produk ekspor Indonesia terbesar ke Amerika? Ini kami coba breakdown untuk purchase code 2 digit. Jadi ternyata di tahun 2024 terdapat 4 produk ekspor terbesar Indonesia ke Amerika, yaitu mesin dan perlengkapan elektrik untuk kode HS85, ada juga pakaian dan aksesoris kode HS61 dan 62, serta alas kaki kode HS64 yang mendominasi sekitar 42,5% total ekspor Indonesia ke Amerika. Selain itu juga terdapat ekspor coklat, angkanya juga cukup signifikan, 412 juta US dollar atau naik 136% di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Kalau kita lihat di breakdown sebelah kanan atas, jadi ekspor Indonesia ke Amerika ini lebih didominasi oleh pakaian dan aksesoris serta alas kaki 27%, kemudian ada mesin dan perlengkapan elektrik sekitar 16%, dan kelapa sawit dan turunannya 7%. Selain itu memang ada beberapa produk lain seperti karet, kemudian ada kakao, ada seafood, teh, dan rempah. Kemudian apabila kita breakdown lagi HS2 digit tadi menjadi 4 digit, ini merupakan 20 produk ekspor Indonesia terbesar ke Amerika. Di tahun 2024 terdapat 5 produk terbesar ke Amerika, yaitu kelapa sawit untuk kode HS1511, alas kaki untuk kode HS6403, kemudian ada electrical machine kode HS8543, ada telepon sets kode HS8517, ada ban dan karet untuk kode HS4011. Nah, untuk yang ekspornya meningkat, ini yang menarik adalah ada ekspor footwear ya, ini sepatu sekitar 6402 kode HS-nya naiknya 52%, serta semiconductor. Jadi semiconductor ini mungkin sekitar 5-7 tahun lalu belum ada, tapi karena adanya investasi dan adanya indikasi peningkatan value added untuk teknologi tinggi, ini bahkan bisa naik 86% untuk kode HS8541. Kemudian ini adalah data ekspor kopi rempah ke Amerika Serikat. Jadi untuk pelaku usaha ekspor rempah dan kopi kode HS09, ini ada beberapa data yang cukup menarik. Ekspor kopi Indonesia ke Amerika nilainya sangat besar, 307 juta US dollar. Bahkan kenaikannya 42% dibanding tahun 2023.
Di periode Januari-Februari 2025 ini naiknya bahkan 68%. Nilainya sudah 74 juta US dollar. Ada juga ekspor seperti kayu manis, lada, cengkeh juga naik di tahun 2004 sebesar 16%, 160% dan 68% dibanding 2023. Nah, ini sebelah kanan ada contoh untuk buyer yang khusus rempah-rempah, ada 8 di rata-rata memang masih di East Coast di bagian California. Saat ini sudah zaman online dan masih ada situasi yang tidak tertentu, kami coba ingin mengemukakan ada istilah VUCA. V-nya itu volatility, jadi kita coba merubah konsep yang tadinya sesuatu yang volatile menjadi vision ke depan ini seperti apa, kemudian adanya ketidakpastian uncertainty kita rubah mindsetnya menjadi understanding, misalnya seperti apa sih ke depannya meskipun pertumbuhan ekonomi turun tetapi tetap positif, tetap ada demand yang bisa diambil. Kemudian C, complexity, sesuatu yang kompleks kita coba clarity-kan, kita coba cerahkan, dan ambiguity menjadi agility, jadi kita coba lebih lincah ke depannya. Nah, ini ada data-data pengguna internet dan sosial media, jadi kita bisa menangkap dengan program promosi online, kemudian manfaatkan internet, sosial media. Misalnya di dunia ini ada 8 miliar populasi dengan pengguna selular juga sekitar 8,5 miliar, ada internet user 5,3 miliar, dan aktif sosial media user 5 miliar. Jadi kalau ibu bapak menggunakan online, sosial media, kemudian internet untuk mempromosikan perusahaan dan produknya akan sangat powerful. Nah, untuk konsep perdagangan online juga memang bisa dilakukan secara online dan banyak benefit dari marketplace digital, seperti mungkin nanti dari Alibaba juga menjelaskan. Bisa kita temukan sumber informasi terbaru, biaya pencarian data lebih rendah, jadi bapak ibu tidak perlu ke Amerika atau negara lain. Informasi bisa relatif lebih lengkap, pembeli dan penjual bisa di lokasi yang berbeda, labanya juga bisa meningkat seiring dengan volume perusahaan, penjualan, dan juga ada katalog elektronik yang bukan hanya sekedar gambar, bahkan sekarang sudah bisa menampilkan video produk ibu bapak. Jadi memang sudah sangat canggih sekali untuk perdagangan online saat ini. Nah, ini hanya contoh saja, mohon maaf saya tidak promosi, cuma ini contoh produk makanan olahan Indonesia yang dijual di mainstream market dan ASEAN market. Di sebelah kiri ada seperti teh, saus, snack, kemudian ada minuman sereal, ada kecap, ada white coffee, instant coffee, ada permen, dan bumbu masak. Dan di sebelah kanan ada contoh buyer, jadi ada 3 besar buyer yang kebetulan dimiliki diaspora Indonesia di West Coast seperti di Jans, ada Takari, ada Empire, selain itu juga ada Medan Kitchen, Indo Bistro, 99 Seafood City, kemudian H-Mart dan Tip Top Mart. Jadi kalau ibu bapak ingin mempelajari produk yang sudah berhasil dan importir yang sudah masuk dan eksportir yang sudah sukses, bisa dipelajari di website ini, dan bagaimana mereka menampilkan produknya, bagaimana kemasannya bisa dilihat seperti yang ada. Nah, kalau tadi toko offline, ini contoh yang dijual online, ada crackers atau kerupuk, kemudian ada coconut cream, kemudian ada herbal suplemen yang kebetulan dijual oleh Amazon. Maaf, saya belum coba lihat yang di Alibaba. Kemudian ada komoditi Indonesia yang dijual online di Amerika dengan merek lokal, jadi mereka mengekspor green bean dan sarang burung waret dalam bentuk bulky dan kemudian dikemas dan dibuat made in Amerika. Jadi memang mohon maaf untuk kopi kita lebih banyak untuk green bean. Jadi yang specialty masih relatif kecil. Nah, di sebelah kanan ada contoh e-commerce marketing channel internasional yang available di Amerika. Yang pertama Amazon, ini mulai awalnya cuma hanya menjual buku sampai sekarang sudah semuanya ada di Amazon dan dimiliki oleh Jeff Bezos, salah satu orang terkaya. Dan nomor 2 Alibaba yang dimiliki oleh Jack Ma, juga
tersedia di Amerika, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh pembicara kedua Pak Steven. Kemudian ada juga WI ini didirikan tahun 2015, sudah terdapat 100.000 produk termasuk dari Indonesia, dan ini juga banyak produk Asia di Amerika Serikat. Kemudian ada juga Walmart, jadi Walmart ini didirikan sudah lama dan ada di 23 negara. Bukan hanya online, juga ada offline Walmart. Kemudian ada Yummy ini didirikan di Los Angeles 2013. Produk-produknya ada makanan ringan, ada bumbu, kosmetik, peralatan dapur. Kemudian ada eBay ini juga cukup banyak produk-produknya seperti buatan tangan, barang antik, barang kerajinan, dan bahkan Etsy nih, ada tanaman hias yang dari Jawa Timur yang diekspor melalui Etsy. Nah, ini contoh produk Indonesia di mainstream market dan Asian market khusus untuk furniture, home decor, dan aksesoris. Di sebelah kiri Bapak-Bapak sekalian ada contoh seperti produk handicraft, carved wood, dan stone sculpture. Jadi kebetulan ada salah satu toko namanya World Market. Saya ini foto sendiri langsung, ini produk-produk dari Indonesia yang memang diminati. Mereka bukan hanya offline market, mereka juga ada online. Jadi pembeli bisa datang, bisa melihat langsung, juga bisa beli secara online. Yang kedua ada juga Hexi House of Explore Indonesia. Mereka menjual woman accessories, woman handbag, dan woman dress. Mereka juga ada online-nya dan juga ada toko offline. Ada juga di art collection ini wooden chair dan wooden cabinet. Jadi untuk furniture, home decor, dan aksesoris ada 7 contoh perusahaan Amerika yang menjual produk Indonesia, mulai dari di art collection, IFM Contract, Furniture of America, Hexi, World Market, Seven Avenue, dan Kasih Coop. Rata-rata mereka gabungan offline dan online, jadi pembeli bisa melihat langsung produknya dan juga bisa dilakukan secara online. Nah, di tengah meningkatnya teknologi, jadi ada indikasi pelaku usaha perlu melakukan dan memanfaatkan artificial intelligence (AI). Jadi Bapak eksportir pemula bisa menggunakan AI untuk mencari data calon buyer dan potensi ekspor. Apa manfaatnya? Yang pertama, bisa membuat analis data yang mendalam. Asalkan Bapak menginput kata-kata yang tepat, jadi kita bisa melihat bagaimana sih data potensi pasar di negara lain termasuk Amerika. Tren konsumennya kemana sih? Apakah ke sustainability, apakah ke green, ke organik, apakah ke penyerapan tenaga kerja, story behind product, kemudian ada aktivitas pesaing, peraturan impor, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Bapak bisa melihat identifikasi calon pembeli potensialnya seperti apa. Dengan analisis datanya, platform daring apa yang cocok untuk Ibu Bapak. Nah, kemungkinan besar produk Indonesia ini arahnya kemana? Apakah ke orang keturunan Asia yang di Amerika, atau memang orang bule di Amerikanya langsung? Apakah orang Amerika Latin, Hispanik? Itu juga bisa dianalisis termasuk dengan AI. Kemudian yang ketiga, bisa personalisasi strategi pemasaran. Jadi memang Amerika ini kan lebih banyak umur 40-60 ke atas. Jadi ini juga bisa misalnya sesuatu yang eco-friendly, organik, lebih ke kesehatan. Itu juga bisa menjadi salah satu strategi pemasaran khusus. Kemudian juga ada otomatisasi proses kontak awal. Jadi dengan AI kita juga bisa menggunakan chatbot, informasi-informasi perusahaan apa aja, websitenya, bahkan kadang ada emailnya, ada alamatnya. Kami juga bisa nanti membantu memverifikasi apakah calon buyer ini valid atau tidak. Kemudian juga bisa memprediksi bagaimana analisis risiko. Kedepannya seperti apa, apakah produk Ibu Bapak masih diminati, apakah perlu ada value added, apakah kedepannya ini akan masih happening, trending, atau justru menurun, ini juga bisa diprediksi. Dan juga yang keenam, optimasi harga dan syarat penjualan. Jadi memang
Amerika sebagai negara maju terkadang syaratnya relatif lebih ketat dibanding negara berkembang. Jadi ini juga bisa memberikan informasi. Kemudian pemantauan dan evaluasi kinerja tadi disebutkan dari Dirut AC, jadi perlu adanya efisiensi dari sisi biaya. Nah, ini juga dari AI juga bisa memprediksi dan membantu ibu bapak sekalian. Nah, ada 3 contoh AI gratis. Ini ada ChatGPT, kemudian ada Pilot, dan kemudian ada dari Microsoft. Nanti bisa dicoba, ada Gemini dan ada Copilot. Nah, ini contoh-contoh saja sertifikasi di Amerika. Jadi sebagai negara maju, mereka mensyaratkan beberapa hal karena memang pendapatan per kapitanya tinggi. Mereka ingin barang yang berkualitas, terstandarisasi, sertifikasi tertentu. Ini contohnya mulai dari HACCP, FDA, USDA, non-GMO, kemudian organik, fair trade, halal, dan perlu sustain. Ini hanya contoh-contoh saja. Kemudian dari sisi regulasi peredaran barang di sebelah kiri, sebenarnya dari sisi hukum di Amerika mereka ada tiga tingkatan ya. Yang pertama dari sisi state negara Amerika sendiri, di Washington DC mereka ada regulasi. Kemudian dari sisi federal, kalau di West Coast kami kebetulan di California. Kemudian ada local government, terkadang kota Los Angeles juga ada regulasi tertentu yang mengatur untuk peredaran barang. Nah, regulasi ini mengikat untuk masing-masing produk. Misalnya produk ibu bapak pertanian ini perlu adanya peraturan dari USDA. Apabila makanan minuman ada FDA, ini produk seperti yang di Indonesia BPOM-nya Amerika. Kemudian produk aparel ada syarat sendiri. Kemudian misalnya produk elektrik ada UL certified. Nah, kemudian misalnya di negara bagian California ini ada California Proposition 65 Warning. Jadi ini semua produk rata-rata diperlukan label Proposition 65 yang mengatakan adanya warning terkait chemical tertentu. Meskipun memang karena sudah lazim dan semua produk ada, jadi ya maaf terkadang konsumen ya udah ada itu ya sudah gitu, hanya sekedar label. Kalau saya pribadi sih menganggapnya seperti itu, tapi memang tetap diperlukan. Nah, ini kita coba lebih detail, ini hanya contoh saja. Untuk FDA ini lebih fokus ke produk makanan, obat, kosmetik, atau produk biologis. Jadi manufacturing di Indonesia untuk pabriknya ini perlu adanya sertifikat Food Facility Registration. Jadi ini dikeluarkan US Food and Drug Administration. Jadi perusahaan makanan minuman asing wajib menggunakan agen yang berlisensi FDA. Jadi kalau ibu bapak ingin mengekspor makanan minuman dan punya pabrik, nah pastikan agennya ini berlisensi FDA dan terdaftar di website FDA. Khusus untuk produk pertanian ada United States Department of Agriculture, jadi ketentuan importasi harus berdasarkan US FDA. Kalau ingin meningkatkan nilai tambah lagi dan memang bahan baku atau produknya organik, ada sertifikasi USDA organik yang bisa didapat. Nah, di sebelah kanan maaf bukannya promosi, cuma ini hanya sekedar contoh saja untuk labeling. Jadi di setiap kemasan produk perlu adanya 5 hal, yaitu pernyataan identitas atas nama makanan, kemudian jumlah isi bersih, biasanya bukan hanya gram tetapi dalam ons, kemudian jumlah produk, fakta nutrisinya seperti apa, persyaratan bahan dan alerginya seperti apa, nama dan alamat produsen, pengemas, dan distributornya siapa. Ya, ini ketentuan labeling, jadi ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini kebetulan yang ini labelnya mereka menonjolkan kalori, misalnya ini contohnya kaloris 230, jadi memudahkan konsumen untuk menghitung asupan kalorinya tiap hari seperti apa. Untuk sebelah kanan biasanya berdasarkan data importir, distributor berpengalaman, life shelf untuk lamanya expired date produk makanan paling tidak setahun. Jadi memang dari sisi eksportir harus memperkirakan produk tersebut paling tidak setahun harus bisa habis. Kalau tidak, konsumen cenderung tidak membelinya kalau memang expired date-nya sudah mendekati. Nah, ini sejarah kebijakan tarif Trump. Sebenarnya dari sisi tarif tahun kemarin bahkan sampai Maret,
tarif impor Amerika ini sangat rendah, 2-3%. Ini kalau sekarang ini bahkan tertinggi sejak tahun 1930. Jadi memang ada indikasi lebih ke main tarif impor. Next, jadi secara umum memang sebenarnya dalam 50-60 tahun terakhir tarif Amerika ini rendah sebagai negara maju. Mereka lebih bermain di non-tarif measures. Nah, ini sejarah perjanjian Amerika mulai dari 98 ada TIFA, Trade and Investment Framework, kemudian kita ada kesepakatan Strategic Partnership, ini umum saja. Nah, ini hanya sumber-sumber informasi kalau Bapak ingin melihat di website White House, USTR, CBP, kemudian USTDA dan commerce.gov. Nah, ini dunia makin berubah, jadi arahnya lebih ke unilateral dari multilateral, jadi negara lebih aktif untuk membuat kebijakan tanda kutip proteksionisme. Jadi tadinya G20, UN, WTO, World Bank agak tergeser kewenangannya lebih ke negara karena Amerika melakukan unilateral kebijakan dalam negerinya secara sepihak, jadi negara lain jadi agak runtuh kepercayaan terhadap multilateral institusi. Nah, ini sejarah bagaimana tarif Trump ini diberlakukan. Jadi memang mulai dari tanggal 1 Februari, 3 Februari ini yang terakhir, memang perhitungan tarif Trump ini ditentukan terjadi karena beberapa negara dianggap surplus perdagangannya sangat tinggi, termasuk Indonesia. Di sebelah kanan kita lihat Indonesia merupakan negara nomor 15 yang peringkat surplus perdagangan cukup tinggi, makanya akan dikenakan resiprokal tarif. Ini sudah lewat, jadi kita next saja langsung ke kebijakan Trump terbaru di bulan April. Jadi tanggal 2 April Presiden Trump menandatangani executive order. Ada dua pengaturan utama. Yang pertama adalah baseline tarif 10%, ini berlaku universal untuk seluruh negara. Kemudian ada tarif resiprokal yang tadinya akan berlaku 9 April tetapi dipaus sampai 90 hari yang nanti akan berlaku sekitar 9 Juli. Jadi memang diberikan waktu untuk negara-negara yang akan terkena resiprokal untuk negosiasi. Bahkan ada delegasi dari pemerintah Indonesia sudah melakukan negosiasi. Mungkin Bapak juga mendengar beritanya di Washington DC, tapi memang masih ongoing proses, jadi biasanya bisa berkali-kali negosiasi. Dan kita memang akan dikenakan sekitar 32%. Tetapi memang saat ini untuk Tiongkok sudah dikenakan bahkan sampai 145% dan bahkan maksimal bisa 245%. Jadi memang ada indikasi importir dan distributor Amerika memberikan inquiry kepada kita beberapa produk yang biasanya mereka impor dari Tiongkok, akhirnya mereka mencari alternatif ke Indonesia. Jadi beberapa kita sudah supply data, masih ongoing proses, mulai dari produk tekstil, produk mainan, kemudian ada makanan olahan dan lain sebagainya. Jadi memang ada blessing in disguise terhadap tarif ini. Beberapa perusahaan besar yang biasa impor dari Tiongkok mencoba mencari supplier dari Indonesia. Nah, ini prediksi kebijakan ke depan. Jadi memang kebijakan Trump ini lebih ke proteksionisme, mempengaruhi juga perdagangan. Mereka mau America first. Cuma tarif tinggi ini juga terkadang tanda kutip bisa memberikan celah bagi kita ya, karena memang Tiongkok ini terkena, beberapa negara lain juga bahkan terindikasi resiprokal tarifnya lebih besar, kita 32%, kita bisa mengambil manfaat juga sebenarnya. Meskipun memang dari sisi pasar dalam negeri kita juga harus berhati-hati karena Tiongkok yang tidak bisa ekspor ke Amerika, bisa saja barangnya mengalir ke Indonesia. Itu juga kita juga harus tetap berhati-hati. Terutama seperti produk tekstil atau industri gitu ya. Jadi memang Indonesia juga dari strateginya juga bisa meningkatkan kualitas, mematuhi standar dan sertifikasi yang mumpuni dan berkualitas untuk bisa menembus mengambil peluang ini. Nah,
Dari sisi asuransi saya hanya ingin membahas secara umum saja, karena ada kenaikan tarif impor, bisa adanya kenaikan risiko dan juga bisa nantinya ada kenaikan premi. Jadi Ibu Bapak kalau memang ingin melakukan transaksi dan menggunakan asuransi perlu melakukan perhitungan-perhitungan seperti exposure risiko geopolitik, kemudian meninjau ulang pengecualian. Kemudian perlu juga dihitung bagaimana risiko-risiko tersebut terhadap perubahan rute, keterlambatan, potensi sengketa dagang. Kemudian next ada lagi terhadap kenaikan biaya asuransi, kemudian polisnya juga ada terindikasi bisa lebih ketat, dan hal-hal seperti force majeure atau risiko politik juga perlu diperhitungkan. Dampak bagi eksportirnya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh saja mungkin dari asuransi SI atau Bu Mutia nanti juga bisa membahas. Ini hanya sebagai perlindungan untuk asuransi yang dapat dipertimbangkan, contoh-contoh saja seperti asuransi marine cargo, kemudian ada political risk insurance, trade credit insurance. Jadi kita skip saja. Nah, ini perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika, ada di Washington DC, kita juga ada atas perdagangan, kemudian ada KJRI di Los Angeles, ada fungsi ekonomi juga, ada ITPC LA, dan kita juga ada ITPC Chicago di Center of America. Kemudian ada KJRI juga di Chicago, di New York, di Houston, dan San Francisco. Jadi Ibu Bapak target pasarnya kemana? Ke kota mana? Nah, di sana ada perwakilan pemerintah Indonesia, bisa dihubungi untuk meminta fasilitasi atau pendampingan, atau mungkin business matching, atau mungkin ada pameran, atau ada introduction meeting, bisa kontak saja atau melalui kami juga bisa. Nah, dari sisi pemerintah Amerika Serikat di Indonesia, mereka juga ada fasilitasi seperti di US Embassy di Jakarta, US Consulate General di Surabaya, di Medan, ada US Consular Agency di Bali, mereka juga memberikan fasilitasi untuk terkait perdagangan. Ada juga pemangku kepentingan peningkatan ekspor, tadi saya sudah sebutkan ada pusat pelatihan ekspor jasa perdagangan, kemudian ada FTA Center di Jakarta, di Semarang, Bandung, Surabaya, Makassar, dan ada Indonesia Design Center, serta permanent trade display di lantai 2 Kementerian Perdagangan. Jadi mereka bisa mensupport Ibu Bapak kalau memang ada pertanyaan, ada hambatan, kemudian permintaan fasilitasi, mereka bisa mendukung. Nah, ini ada website Ina Export One Stop Service, total sudah ada sekitar 28.000 anggota dan gratis, ada 22.000 produk yang dipajang, dan ada 744 hasil analisa pasar yang bisa Ibu Bapak baca, dan memang memberikan layanan inquiry, informasi, konsultasi bisnis secara gratis, bisa didaftar di inaexport.id. Nah, ini strategi peningkatan perdagangan khususnya untuk produk-produk, misalnya produk manufaktur. Jadi kita perlu mempertahankan kualitas. Yang P pertama, produksi, pasca produksi ini perlu adanya standar dan kualitas, adanya nilai tambah, mengikuti tren permintaan pasar. Kemudian P yang kedua, promosi dan pemasaran, bagaimana karakteristik produk Ibu Bapak, apakah curah atau bermerek, mencari importir, distributor, dan trader yang tepat. Kemudian P yang ketiga, peraturan perdagangan. Jadi memang di tengah tarif Trump ini bagaimana update terakhir kebijakan sentral dan local government, standarisasi dan sertifikasi apa yang diperlukan. Nah, ini sebagai penutup, kami di ITPC Los Angeles juga berterima kasih dari asuransi SI, Enabler, dan Alibaba.com. Karena adanya acara ini, kita bisa memberikan diklat, pelatihan, sosialisasi berkelanjutan kepada stakeholder, terutama standarisasi, sertifikasi, serta antisipasi perubahan terkait preferensi konsumen di negara maju, termasuk Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, semoga bisa mendapatkan networking yang lebih luas dari sisi akademik, bisnis, government, community, dan media untuk menyelesaikan tantangan dan mengambil peluang pasar di negara maju seperti Amerika. Yang ketiga, kita perlu strategi fokus riset pasar untuk meningkatkan kerjasama dari importir, distributor, dan buyer pengalaman,
kemudian memahami regulasi apa sih yang terbaru untuk bisa meningkatkan ekspor produk Indonesia di Amerika. Kemudian yang terakhir, Ibu Bapak perlu meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, kreativitas, serta membuat product story untuk optimalisasi trade marketing and online promotion. Bahkan bisa menggunakan AI untuk meningkatkan bisnis, menaikkan ekspor, investasi, dan pertumbuhan perusahaan dan ekonomi Indonesia. Ya, demikian Ibu Bapak sekalian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator Ibu Mutia Safitri. Terima kasih.